Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali kita bertemu di channel Pendis Kota Manado. Yang menjadi host sekarang ini adalah saya sendiri, Haji Usran Mantau, Kepala Seksi Pendidikan Islam. Dan narasumber hari ini adalah salah satu PPNPN, jadi pegawai pemerintah non pegawai negeri di Seksi Pendidikan Islam, Saudari Widi Astuti Ibrahim. Ini beliau yang senantiasa melayani, mengelola lembaga pendidikan Islam, khususnya TPQ, Rumah Tahfiz Quran, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan pondok pesantren. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana sih kita akan mendapatkan bantuan TPQ, bantuan operasional pendidikan, dan insentif guru ngaji, bahkan mendapatkan biaya rehabilitasi taman pendidikan Quran atau rumah tahfiz Quran dan madrasah diniyah takmiliyah. Oke. Bagaimana proses untuk pengajuan biaya operasional pendidikan, khususnya pendidikan diniyah dan pondok pesantren, dan bagaimana cara untuk menginput dan bermohon kepada Kementerian Agama Kota Manado. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan penjelasan yang sempurna dari narasumber, dan kebetulan beliau pengelola pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Mau daftar untuk izin TPQ-nya itu harus menggunakan persyaratan administratifnya seperti itu. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Ibu Widi berkaitan, atau Nona Widi dijelaskan tentang persyaratan pendirian. Nah, bagaimana cara kira-kira untuk setelah dikeluarkan izin operasional dari Kementerian Agama, kemudian dia akan masuk ke aplikasi atau bentuk apa sehingga secara nasional ini bisa terbaca di di Kementerian Agama Pusat. Bagaimana caranya kira-kira? Untuk TPQ-nya ini Pak, penjelasan yang dari awalnya itu kan ada TPQ untuk lalu itu ada emis pontren. Emis pontren itu ketika ada beberapa TPQ yang didaftarkan di situ. Kalau misalkan sekarang ini kan sudah dicetuskan ada emis 4.0. Kemudian dari emis pontren itu beralih ke emis 4.0. Kalau misalkan emis pontren itu sudah didaftarkan nama lembaganya, ketika masuk di emis 4.0 itu sudah ditarik datanya. Nah, kemudian dari situ kita bisa masuk ke Simba. Simba itu sistem bantuan untuk lembaga. Oh, Simba itu namanya? Iya, Simba. Saya kira Rimba. Kalau Rimba kan itu di hutan. Simba. Jadi ketika kalau masuk di situ dari emis 4.0 itu lembaga itu harus menginput siswa. Ketika siswa itu misalkan santri, dia harus dia harus warna hijau Pak. Kalau misalkan orang menginput datanya itu harus berwarna hijau. Kalau merah belum merah dia belum bisa mau BAP. Berarti dia sudah 100%. Iya. Jadi kalau ketika orang masuk ke situ, orang harus kasih sempurnakan dulu DP lembaganya. Kemudian DP bangunannya itu orang harus isi, pokoknya DP semuanya itu ya. Sarana dan prasarana. Iya, sarananya harus madrasah ya. Iya. Madrasah berarti ini pendidikan non formal tapi persyaratan seperti formal. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan itu orang harus BAP. BAP itu kemudian orang ajukan ke Simba. Begitu juga untuk insentifnya.
orang harus menginput datanya seperti apa, guru insentifnya seperti apa, apa yang dia ini di situ emis 4.0, kemudian harus mengajukan ke Simbah dan sikap, sikap. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan berkaitan dengan bagaimana lembaga pendidikan ini terdaftar secara online ya. Saya mau bertanya, apakah pendaftaran itu mendapat biaya atau kemudian gratis? Oh, pendaftarannya gratis ya, tanpa ada pembiayaan. Ya, berarti gratis dan bisa orang bekerja di rumah. Jadi lembaga pendidikan Islam ini cukup bekerja dari rumah atau dari tempat lembaga pendidikan yang dia tempati, bisa meng-approve dan upload semua dokumen-dokumen yang ada. Ini luar biasa. Setelah itu mereka datang ke kantor untuk mengantarkan hard copy-nya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira untuk mendapatkan bantuan operasional maupun bantuan insentif guru? Bagaimana caranya supaya bisa cepat dan tidak datang ke kantor? Bagaimana caranya? Pendataannya harus sesuai dengan aplikasinya. Misalkan Pak, ketika orang mau masuk ke aplikasi itu kan di situ ada persyaratannya, proposalnya harus jelas, foto bangunannya, seperti itu, pembiayaannya harus direncanakan dengan sesuai dengan anggaran yang diminta, seperti itu. Kemudian kejelasannya harus ada NPWP, kemudian harus ada buku rekening, seperti itu. Begitu juga untuk insentif Pak, dia harus ada seperti itu, dan harus menjadi guru, harus ada SK, kemudian dia memang dia memang guru di situ, gitu. Seperti itu ya? Sesuai SK. Seperti itu. Teman-teman yang memiliki lembaga pendidikan, misalnya TPQ, RTQ dan Madrasah Diniyah, ya Kementerian Agama telah membuka dan punya batas waktu deadline untuk mengajukan bantuan, dan Kementerian Agama itu membuat rekomendasi ya kepada yang fasilitas Taman Pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Quran yang ini. Tentu kita punya persyaratan. Ada yang taman pendidikan yang tidak aktif, ada yang aktif. Ada juga rumah tahfiz Quran. Baik, saudara-saudara, inilah proses bagaimana kita mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran yang dimintakan oleh Kementerian Agama. Bagaimana juga kita mendapatkan BOP, dia gampang, mudah. Ya, yang penting lembaga pendidikan TPQ, LPQ itu bisa memahami aplikasi yang namanya emis Pontren, juga bisa memahami mengoperasionalkan Simba dan sikap. Aplikasi ini harus sudah warna hijau. Kalau masih warna merah belum bisa disetujui oleh Kementerian Agama. Saya kira itu beberapa hal yang kita diskusikan pada hari ini, dan kami Seksi Pendidikan Islam tidak menerima biaya apapun, gratis, dan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan zona integritas yang ada di Kementerian Agama, khususnya Seksi Pendidikan Islam. Semoga bisa bermanfaat diskusi dialog pada pagi hari ini, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seksi Pendis, oke.